Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini. Sekaligus hari pertama kita menginjakkan kaki di bulan April, tepatnya Sabtu 1 April 2023. Luar biasa atas penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata atas kita, sehingga kita bisa melewati 31 hari di bulan Maret. Dan kita pun sangat yakin bahwa selama 30 hari ke depan, di dalam bulan April Tuhan akan terus menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, melindungi, dan memberkati kita. Terlebih khusus di sepanjang hari ini, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di akhir pekan minggu ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Yohanes, pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Judul renungan kita hari ini, Jaga Bicaramu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Saudara, ada ungkapan yang berbunyi, "Mulutmu harimaumu." Ungkapan itu ingin menunjukkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan seperti harimau yang kuat. Kata-kata kita bisa menyerang orang lain atau berbalik menyerang diri kita sendiri. Bahkan dapat membuat orang sedih, terluka, dan putus asa. Kata-kata juga pun bisa menentukan hidup mati seseorang. Salah bicara pada saat yang tidak tepat bisa jadi jabatan atau bahkan nyawa melayang seketika. Dan firman Tuhan pernah datang kepada kita yang berbicara bahwa salah satu ciri Kristen sejati adalah menjaga bicaranya. Oleh karena itu, orang harus sangat berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkannya. Perkataan yang bijaksana akan sangat bermanfaat, dan pada saat yang sama dapat menunjukkan kualitas atau karakter seseorang. Dalam perikop kita kali ini, kita melihat perbedaan antara Yesus dan Petrus dalam berkata-kata di depan Hanas. Yesus berkata-kata dengan diplomatis. Dia tidak menyangkal atau mengiyakan, tetapi mengajak lawan bicaranya untuk melihat kebenaran yang ada, yang sebenarnya telah nyata di hadapan mereka. Yesus tidak merasa takut sebab dia tidak melakukan kesalahan. Dia juga tidak merasa takut terhadap konsekuensi atas perbuatannya. Namun dia tidak mau terjebak dalam perdebatan dengan seseorang yang sudah jelas dan pasti menolak dirinya. Yesus berbicara dengan penuh bijaksana. Sementara itu, Petrus dipenuhi ketakutan sehingga berkata-kata dengan kurang bijaksana. Demi melindungi diri dan kepentingan sendiri, Petrus bahkan menyangkal Yesus. Tentu Petrus takut kalau orang tahu bahwa dia adalah salah satu murid Yesus. Bisa jadi dia harus turut dalam penghakiman dan penghukuman yang diterima oleh Yesus. Dalam ketakutan, Petrus tidak berpikir panjang mengenai kesetiaan atau pengakuan. Dia hanya berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin sekali lagi menjelaskan atau mengingatkan kita. Marilah kita berkata-kata dengan penuh bijaksana. Dengan perkataan yang bijaksana, kita tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak akan menyakiti orang lain. Tentu saja untuk bisa berkata-kata dengan bijaksana, kita harus hidup lurus dan bersih sama seperti Yesus, sehingga tidak sibuk melindungi kepentingan diri sendiri. Sidang jemaat Tuhan, doaku seluruh saudara adalah orang-orang yang terus menjaga bicaranya, karena saudara adalah orang Kristen sejati yang selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan mengeluarkan kata-kata yang membangun, mengeluarkan kata-kata yang memberkati, dan mengeluarkan kata-kata yang positif. Karena semua itu akan terjadi seperti apa yang kita ucapkan. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat lewat ucapan kita. Jagalah bicaramu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita di sepanjang hari ini pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.